yang seperti itu. Akhirnya menanyakan kamu Islam atau tidak itu tidak cukup. Ya intinya tidak menyangkal dari dua aliyah gitu. Yang menyangkal loh. Ya saya cari dua sangkalan lagi terus satu aliyah. Setelah itu saya kembalikan ke situ. BBHY. Yang belum tadi, yang belum. Satu aliyah. HY. MA2. HY. Apa iku gak ketok kualik, buri apa? Satu aliyah, Pak. Satu aliyah. Pak dari tadi malam belum ngomong Pak ini Pak. Yang belum. Ini belum. HMS belum tak? Satu aliyah. Belum. Anwar. Ya, HMS dan Anwar Sarah. Satu aliyah. ya satu aliyah. Wes. Ini nyangkal loh ya, jangan menguatkan atau nambahi. Bener-bener nyangkal. Intinya jawaban dari dua aliyah nggak cukup. Jadi harus bertanya, apakah kamu Islam? Begitu. Nggak cukup hanya melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak sepakat kalau bahasanya itu tidak dianggap cukup ketika sudah ada tulisan yang secara tegas agamanya Islam. Dalam arti masih perlu adanya klarifikasi dari pemerintah. Pertama, kalau ibarat yang dibacakan itu dari kitab Bughiyah, maka akan janggal dengan prinsip dari khot itu sendiri. Dan kedua, mengekor dengan sub yang sudah kita bahas terkait ketika ada seseorang yang pakaiannya secara dohir itu adalah pakaian ulama. Maka bagaimana ketika kita langsung memuliakannya, kemudian meminta doa semisal, apakah hasil dan apakah dianggap cukup dalam arti tidak diharapkan dari sisi anggapan kita kepada mereka? Ternyata hal itu tidak langsung mengekor ke sub B. Kayaknya bau-bau perawan. Berarti ketika nanti sudah ada tulisan secara tegas bahwa agamanya Islam, tidak perlu ada klarifikasi ulang dari pemerintah, mempertimbangkan satu tulisan menurut madhab Syafi'i pun dianggap sebagai landasan hujjah ketika tidak adanya tazwir. Begitu pula dengan KTP yang secara zahir memiliki muatan sesuatu yang sudah dianggap pasti. Sehingga ada dua ibarat yang kami akan bacakan nanti terkait ketidaksepakatan kami dari konsepnya mujib. Kedua, dari yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk prinsip dari khot itu sendiri yang kami nggak sepakati, bahwa khot itu juga bisa diterima. Yang terpenting tidak adanya taswir dari si penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Melanjutkan dari yang di Bughiyah. Walana wajhun annahu yajuzu lil hakim idza ra'a khattuhu bi syai'in ayya'tamidahu idza wuthiqa bi khattihi walam tudakhilhu raibatun wa asyara al-ustukhri ila qabulil khatti min hakimin ila hakimin akhar min ghairi bayyinatin. Ilhaqul masalah dari ibarat ini yang kami ingin utarakan terkait KTP yang statusnya itu sudah mausukun bih, sehingga seharusnya tidak perlu ada klarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibarat furu terkait menganggap seseorang itu alim dengan pakaian yang secara zahir itu dianggap ulama. Kami bacakan di ibarat Tanwirul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal bid'ah tausi'ut thiyabi wal akmami lakinnahum makruhun la haramun illa ma sara syi'aran lil ulama'i fayudabu lahum liyu'arrafu wa yahrumu ala ghairihim at-tashabbuhu bihim fi dzalika. Awalnya haram li alla yaktarra bihim fayuftu bi ghairi ilmin kama annahu yahrumu ala man laisa bisolihin inda dhonnihi at-tazayyi bizayyi solihin liyugirra ghairahu. Bahasanya masih mempertimbangkan dhon dari orang yang memandang dan memperhatikan. Ini berarti bukan untuk yang masalah pakaian tazayyi bizayyi sulaha, itu bukan ke pengakuan di KTP agama Islam, tapi tentang ke apa dia beragama Islam atau tidaknya. Meskipun demikian, tapi penalaran dari furu ini yang ingin kami sampaikan memiliki muatan makna.
ketika secara zahir itu dia Islam, maka sudah bisa dianggap sebagai hujah tanpa perlu kita mengklarifikasinya lagi. Oke, paham. Terakhir, habis ini saya kembalikan ke dua ahli ya. Satu ahli ya. Iya. Abang iparnya. Sebelum kami menyangkal, kami ingin mengklarifikasi